Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu kembali di akhir pekan dalam minggu ini. Dan pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi pembacaan kita terambil dari Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, ini merupakan nyanyian dari pujian sukacita dari umat Tuhan atas kejatuhan Babel. Nyanyian ini berisi pujian kepada Allah yang telah menegakkan keadilan dan kebenarannya. Allah yang menyatakan kemahakuasaannya atas seluruh ciptaannya, termasuk terhadap Babel yang besar itu. Saudara, di dalam perikop ini ada 3 kata haleluya yang muncul, yang menandai dimulainya suatu gagasan baru. Kata ketiga dari gagasan tersebut yang ditandai dengan kata haleluya akan coba kita lihat pada pagi hari ini. Haleluya yang pertama terambil dari ayat 1. Di situ menekankan kejatuhan Babel karena kuasa Tuhan. Babel jatuh karena Allah telah berkuasa untuk menyatakan kebenarannya. Allah telah berkuasa untuk menyatakan keadilannya. Kejatuhan Babel merupakan simbol dari keadilan dan kebenaran Allah yang berdiri dan mengalahkan ketidakadilan dan kejahatan manusia. Babel awalnya dilihat sebagai sebuah kota kekuatan yang tak terkalahkan. Tapi pada akhirnya Babel itu dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, Babel di dalam konteks Rasul Yohanes seringkali diidentikan dengan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi yang sangat besar merupakan kerajaan adikuasa. Dan kerajaan itu secara sistematis mereka menganiaya jemaat Tuhan. Mereka membunuh para rasul. Bahkan orang melihat tidak ada yang bisa membendung keperkasaan dari kerajaan Romawi itu. Romawi sangat besar. Bahkan ada istilah dalam bahasa Latin disebut Roma Urbs Aeterna. Artinya Roma kota yang kekal. Mereka ingin melihat bahwa Roma tidak mungkin bisa ditaklukkan. Roma terlalu besar untuk ditaklukkan. Tapi akhirnya kalau kita membaca bagian ini, Babel akhirnya kalah oleh Allah. Ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kuasa yang bisa membendung kuasa Tuhan yang luar biasa. Kekalahan daripada Babel ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa bertahan di bawah kolong langit ini ketika berhadapan dengan Allah. Kekalahan dari Babel juga menunjukkan adanya harapan untuk umat Tuhan yang sedang mengalami penindasan. Kemudian saudara, haleluya yang kedua, di sana berbicara tentang kehancuran dari Babel. Dikatakan asap naik dari kota Babel sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan kehancuran yang total, kehancuran yang tidak mungkin dipulihkan. Kehancuran dari musuh-musuh Allah itu adalah kehancuran yang total. Ketika kita mencoba melawan Allah, ketika kita mencoba memberontak kepada Allah, maka tidak ada satu kesempatan pun untuk kita bisa bertahan. Kita akan dihancurkan, kita akan diremukkan oleh Allah, sampai tidak ada satupun kesempatan untuk kita bisa memulihkan diri kita. Kebenaran ini menunjukkan bahwa Tuhan kita, Allah Tritunggal, adalah Allah yang Maha Kuasa. Kebenaran ini juga membuat kita merasa aman, sebab Allah yang melindungi kita, Allah yang menjaga kita, adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang kuasanya tak terbendung. Allah yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Allah yang Maha Kuasa. Kemudian haleluya ketiga itu terdapat dalam ayat 4. Di sini berbicara tentang umat Tuhan yang takut akan Tuhan.
yang menunjukkan adanya partisipasi umat Tuhan dalam mengalahkan Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang partisipasi umat Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat keperkasaan Allah yang luar biasa. Tapi Allah yang besar itu juga memakai kita yang kecil ini. Ini berarti bahwa kita tidak boleh meremehkan hal-hal sederhana atau hal-hal kecil yang kita kerjakan bagi Tuhan. Tuhan dapat menggunakan hal-hal kecil yang kita kerjakan untuk menjadi sesuatu yang besar. Bisa mengalahkan Babel dengan hal-hal kecil yang kita lakukan. Saudara, renungan pagi hari ini memberikan kepada kita harapan. Bahwa di tengah-tengah penderitaan ada harapan. Ada Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu sedang menunggu kita. Dia menanti kita, Dia menjagai kita, dan Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati semua itu. Jangan meremehkan hal-hal sederhana yang kita lakukan. Karena itu saudara, mari kita lakukan apapun hal sederhana yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan, kita kerjakan. Jangan remehkan hal-hal tersebut. Karena Tuhan bisa memakainya untuk memberikan dampak yang besar, dampak yang luar biasa. Karena itu saudara, tetaplah setia untuk mengerjakan tugas kita sebagai orang percaya. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara seringkali merasa bahwa pelayanan yang saudara lakukan atau apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan itu terasa sia-sia dan tidak memberikan dampak yang besar? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk percaya bahwa hal-hal kecil yang kita kerjakan juga memberikan dampak yang besar. Dan juga memberikan kepada kita kemampuan untuk tetap tekun mengerjakan hal-hal yang kecil yang mungkin dalam pandangan dunia tidak begitu berarti. Saudara, tetaplah percaya dan tetaplah melayani Tuhan dengan setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk kami boleh menikmati hari ini Tuhan Yesus. Bapa, kami juga bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang sudah memberikan kepada kami jaminan dan harapan bahwa Engkau Allah kami, Engkau akan menang pada akhirnya. Di tengah-tengah dunia yang menindas umat-Mu, di tengah-tengah dunia yang mendiskriminasi umat Tuhan, kami melihat kemenangan besar sedang menanti kami di belakang. Dan karena itu ajar kami untuk tetap percaya, setia, dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen. Dimanapun kami ada, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami melakukannya untuk Engkau Tuhan, sehingga kualitas pekerjaan yang kami kerjakan adalah kualitas terbaik yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.